Oke, halo, halo semuanya yang sedang mempersiapkan beasiswa LPDP. Kali ini kita akan mereview essay lagi. Dan kali ini essay akan kita review yang berhubungan dengan kesehatan atau kedokteran. Dan kita akan coba langsung mulai. Hmm. Oke, di sini sebenarnya essaynya udah memiliki judul dan menurut saya udah bagus. Sebuah ancaman yang tidak terlihat, sifilis sebagai badai senyap dalam menggerogoti masa depan Kabupaten Sintang. Dan spesifik level kabupaten untuk LPDP itu adalah level yang apa namanya istilahnya itu umum kayak gitu. Jadi kalau seandainya uh, teman-teman bisa memberikan sebuah perencanaan kontribusi yang relevan dengan profesi kayak gitu pada level kabupaten, kota itu ada level yang menurut saya yang paling pas. Kalau saya nggak bisa pada level nasional ya. Oke, di sini mengawali dengan sebuah story. Ini hook yang bagus untuk diawali dengan sebuah story, apalagi itu pengalaman pribadi ya. Ini menceritakan tentang seorang ibu yang masih mempertanyakan apakah anaknya masih dalam keadaan hidup atau enggak uh, setelah beberapa hari tidak merasakan gerak kayak itu. Dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit dan dikonfirmasi bahwa anak tersebut meninggal. Ini secara konten hooknya udah tepat untuk nunjukin sebuah urgensi dari sebuah masalah yang diangkat. Kemudian di sini em, mengangkat sebuah kasus secara umum. Jadi masalah secara umum itu langsung dibahas di depan tentang jumlah bayi kayak gitu. Cuman ini eh, nggak dijelaskan tentang berapa banyak bayinya itu tuh pada level apa. Apakah pada level global, apakah pada level nasional, ataukah pada level apa namanya kawasan tertentu ya regional. Jadi kemungkinan kalau sana WHO, kemungkinan ini adalah pada level global. Sehingga kalau seandainya saya sebagai reviewer, kalau seandainya ini adalah masalahnya masalah global, maka kemungkinan ini agak sedikit kurang relevan kayak gitu. Karena mungkin secara konteks, kemudian parameter, apa yang terjadi di Indonesia itu tuh berbeda dengan apa yang terjadi di global. Misalkan terutama di daerah-daerah yang eh, penyakit sifilis itu tuh udah atau HIV itu tuh udah meluas kayak gitu. Nanti coba dicek ulang ya, apakah ini datanya data global atau itu data nasional tapi diambil dari WHO. Oke, perkenalannya udah bagus di sini. Oke, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dokter lulusan Universitas Tanjung Pura, sudah 7 tahun mengabdi sebagai dokter PNS di Puskesmas. Oke, lokasinya spesifik udah dikasih tahu. Kemudian semasa kuliah aktif dalam kegiatan asisten dosen histologi dan terlibat dari berbagai macam organisasi. Oke, ini perkenalannya menurut saya kompak, padat, dan meaningful ya. Jadi bukan cuma dari aspek profesi, tapi juga diberikan informasi terkait dengan kegiatan eh, selama dia akademik, selama kuliah, dan kegiatan non-akademik. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis lab. Untuk nunjukin kualitas akademiknya. Apa namanya istilahnya itu academic qualification ini langsung dibahas di sini dan relevansi dengan apa yang dibahas yaitu kasus infeksi menular kayak itu ya, menular seksual kemudian dan sebagainya. Hmm. Kemudian selama bekerja melihat terjadinya fenomena kenaikan infeksi menular seksual, terutama sifilis. Menurut data Kemenkes, kasus sifilis melonjak 70% dari segini ke segini. Tak kalah memprihatinkan dari oke, positif sifilis dan hanya sekitar 40% yang mendapatkan pengobatan. Ini berarti ribuan janin berisiko terinfeksi. Di Kabupaten Sintang, kasus sifilis meningkat.
Oh, ini datanya menurut saya untuk menunjukkan urgency ini adalah data yang bagus ya, statistik. Dan itu perlu diungkap supaya eh, reviewer ataupun siapapun kayak gitu yang akan menyeleksi proses ini nunjukin bahwa ada sistematis pola pikir dalam menunjukkan bahwa kenapa beliau uh, wajib atau harus lanjut studi. Hmm, lanjut. Ini masih menceritakan tentang urgensi, tentang apa namanya penyakit sifilis. eh oke, nah di sini baru peran kayaknya. Kita coba cek dulu ya. Saya belum baca secara utuh. Sebagai dokter umum, saya mencoba untuk tidak berhenti di rutinitas layanan harian. Sejak tahun 2024, saya terlibat aktif dalam program screening triple eliminasi HIV, sifilis, hepatitis B untuk ibu hamil. Bersama tim puskesmas, kami mengembangkan inovasi ANC, satelit terpadu, yaitu layanan jemput bola ke desa yang mengintegrasi layanan ANC, OSG, dan edukasi. Upaya ini meningkatkan cakupan screening sifilis ibu hamil di wilayah kami dalam periode dari 37% menjadi 63%, serta berhasil melakukan deteksi dan rujukan khusus lebih dini. Tim kami juga akhirnya mendapatkan apresiasi dari Dinas Kesehatan. Oke, ini bagus. Inovasi dan sekaligus rekognisi itu dibahas, serta dampaknya juga dibahas secara apa ya, apik menurut saya. Tinggal eh, kalau seandainya Ibu bisa coba jelasin tentang daerah wilayah yang menjadi apa ya tempat untuk melakukan screening ataupun jemput bolanya itu tuh daerah mana? Daerah mana aja disebutkan desanya, disebutkan kecamatannya. Kalau seandainya puskesmas kan biasanya levelnya kecamatan ya, desa. Kemudian nanti dari desa tersebut itu tuh eh, dusun, kalau ada dusun ya. Itu coba mungkin desa minimal desa lah nyebutin beberapa desa yang ibu dokter untuk apa namanya yang udah dilakukan kegiatan screening tersebut. Oke, saya juga menginisiasi screening mandiri berbasis formula gejala dan oke. Mm-mm. Namun upaya penanganan ini memperjelas batas kemampuan saya. Sebagai dokter umum di Sintang, di layanan Premier, pemeriksaan laboratorium sifilis masih terbatas pada TP repeat atau sebagian ini kayaknya jenis tes ya. Sebagai alat screening tanpa dukungan alat diagnosis seperti oke. Di sini untuk nunjukin bahwa sisi kebutuhan untuk belajar lebih lanjut, yaitu ada skill, ada knowledge gap. Di sini udah dibahas dengan baik kalau menurut saya. Dan kita bisa lanjut jadi kalau saya teman-teman nulis, pastikan ada knowledge gap-nya ya. Knowledge gap-nya itu jelas pada level apa yang menjadikan kemampuan teman-teman itu tuh butuh untuk belajar lebih lanjut kayak gitu. Kemudian lanjut keterbatasan tersebut diperberat dengan minimnya jumlah dokter, oke. Penjelasan tentang kekurangan dokternya juga. Kemudian dari sini, dari titik inilah saya memutuskan untuk, oke, good. Berarti ada dua alasan kenapa beliau itu harus lanjut. Yang pertama adalah knowledge gap yang udah dibangun dari kepedulian dari awal, spesifik di bidang ini. Kemudian yang kedua dibangun lagi dengan jumlah dokter spesialis di bidang ini yang masih terbatas, sehingga beliau memutuskan untuk lanjut studi dokter spesialis. Hmm. Dan di sini udah dituju untuk Universitas Pajajaran. Kalau seandainya udah memiliki LA, Ibu bisa coba tuliskan di sini kalau seandainya Ibu juga memiliki LA.
Tapi kalau ibu dokter belum memiliki LOE, saya menyarankan usahakan sebut dulu disebutkan em, tiga universitas yang memiliki jurusan tersebut. Emang kayaknya jurusan kedokteran spesialis tuh memang udah kayak dipetakan di berbagai macam universitas, sehingga ada beberapa universitas itu tuh tidak memiliki jurusan yang sama atau yang sejenis. Tapi akan lebih baik dicek dulu supaya ibu memiliki apa ya pilihan lain selain Universitas Pajajaran. Kemudian yang kedua, informasi mengenai kelebihan Universitas Pajajaran dari aspek kurikulum, kemudian fasilitas dan eh, kegiatan klinik nantinya itu udah tepat penulisannya. Kemudian setelah selesai melakukan studi, oke, mungkin akan lebih baik kalau seandainya ini kan masih ada, oh ya, jumlah katanya udah nggak cukup ya, sekitar 1.900. Oke, bisa coba dilanjut dengan rencana pasca studi. Oke, rencana pasca studinya udah tepat. Oke, rencana pasca studinya udah terstruktur dengan baik, baik itu jangka pendek, oke, maupun jangka menengah, mm-mm, dan jangka panjang. Oke, sekarang kita coba, eh, oke, dan ini langsung menggunakan closing statementnya. Oke, secara keseluruhan, secara struktur, ini adalah salah satu esai yang ideal bagi teman-teman yang dari jurusan kedokteran untuk nunjukin informasi dan kebutuhan. Eh, dan menurut saya, tinggal sedikit perbaikan aja yang dibutuhkan ya, kayak mengkonfirmasi apakah ini beneran data global atau data nasional, itu perlu diverifikasi. Semakin sifatnya nasional, itu akan semakin baik ya. Kemudian yang berikutnya, eh tahap berikutnya adalah yang perlu diperbaiki. Kayaknya udah sih, udah cukup itu aja. Good luck untuk yang memiliki essay ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Oke, sampai ketemu di series berikutnya. Good luck semuanya.